Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mulyana Hasan di MH Channel. Baik, mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan ini saya akan berbagi kembali kepada Sobat MH dimanapun berada, yaitu video pembelajaran matematika. Materinya adalah penyajian dan pengolahan data. Materi ini bisa digunakan oleh kelas 4, kelas 5 maupun kelas 6. Nah, pasti sahabat MH bertanya nih, apa itu data? Nah, data adalah informasi yang diperoleh dari pengamatan, wawancara, penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk angka atau lambang. Jadi jelasnya data itu ialah informasi yang diperoleh dari pengamatan atau hasil wawancara. Misalnya, jika kalian ingin meneliti berat badan kelas 6, maka harus dipersiapkan. Yang pertama adalah timbangan digital. Langkah selanjutnya, yang paling penting dan jangan lupa catat hasil pengamatan atau wawancara kalian. Nah, pasti Sobat MH bertanya, dengan apa mencatat hasil pengamatannya? Jawabannya adalah catat hasil pengamatan kalian dengan menggunakan tabel. Tujuannya adalah untuk mempermudah memperoleh data. Baik sahabat MH, mari kita masuk ke pembahasan penyajian data. Penyajian data ini yaitu dalam bentuk tabel. Mari kita lihat contohnya. Terlebih dahulu kalian tulis berat badan kelas 6, sehingga di sini ada contoh tabel. Perlu kalian ketahui bahwa tabel itu terdiri dari kolom maupun baris. Jika kalian ingin meneliti berat badan, maka ditulis di sini berat badan, satuannya adalah kilogram. Jika kalian ingin meneliti tinggi badan, maka tulis sama kalian di sini satuannya adalah sentimeter. Di sebelah kanan ada turus. Turus ini adalah mempermudah kalian saja dalam mencatatnya. Selanjutnya di sini ada frekuensi atau jumlah siswa. Maksudnya, ketika kalian amati yang berukuran berat badan 30 kg, yaitu kalian catat satu persatunya, sehingga yang 30 kg itu ada 5 siswa. Begitulah sampai ke bawah, sehingga dari hasil 27 siswa, maka inilah yang namanya data yang dibuatkan dalam bentuk tabel. Masih dalam penyajian data, berikut tabel yang tadi sudah kalian buat. Nah, sekarang adalah bagaimana cara penyajian data dalam bentuk kalimat. Nah, jadi kalian semua harus bisa menyajikan data dalam bentuk kalimat. Nah, contohnya bisa dilihat di bawah ini. A. Siswa yang mempunyai berat badan 30 kg berjumlah 5 orang. Siswa yang mempunyai berat badan 32 kg berjumlah 6 orang. Siswa yang mempunyai berat badan 35 kg berjumlah 4 orang. Siswa yang mempunyai berat badan 36 kg berjumlah 9 orang. Siswa yang mempunyai berat badan 40 kg berjumlah 2 orang. Sedangkan siswa yang mempunyai berat badan 41 kg adalah 1 orang. Total seluruh siswa kelas 6 berjumlah 27 orang. Nah, ini merupakan cara penyajian data dalam bentuk kalimat.
berikut adalah diagram batang. Nah, biasanya sahabat MH, guru memerintahkan kalian semua untuk membuat diagram batang dari hasil tabel yang sudah kalian dapatkan. Nah, bagaimana cara membuat diagram batang? Nah, perlu kalian ketahui, diagram itu bukan batang saja, tetapi ada diagram garis, ada diagram lingkaran. Nah, saya akan berikan contoh diagram batang. Terlebih dahulu kalian buat garis tegak lurus secara vertikal. Selanjutnya kalian buat garis secara horizontal. Selanjutnya untuk yang bergaris bawah di sini dibuatkan untuk keterangan berat badan. Maka kalian bisa tulis satu persatunya. Ukuran berat badan 30 kg, 32, terus sampai data yang sudah kalian dapatkan, yaitu 41 kg. Nah, kalian tulis di bawahnya adalah berat badan dalam bentuk satuannya kilogram. Sedangkan yang tegak lurus, garis yang vertikal ini adalah ditunjukkan untuk frekuensi siswa atau jumlah siswa. Maka bisa kalian tulis satu persatunya, mulai dari 1 siswa sampai 9 siswa. Nah, ini cara membuatnya. Nah, selanjutnya kalian buatkan batangnya, yaitu yang pertama mulai dari 30 kg. Karena 30 gram itu ada 5 siswa, maka kalian bisa buat seperti ini. Nah, selanjutnya yang ukuran berat badan 32 kg berjumlah 6 orang, maka kalian tulis diagram batangnya seperti itu. Terus sampai selesai. Nah, kemudian kalian berikan tanda garis seperti ini. Nah, sahabat MH, ini merupakan salah satu contoh dalam penyajian data dalam bentuk diagram. Baik, mari kita masuk ke pembahasan cara pengolahan data. Dalam pengolahan data yang sering digunakan antara lain yaitu menentukan mean atau rata-rata. Baik, selanjutnya kalian bisa lihat tabel yang sudah dibuat. Maka untuk menentukan rata-rata, kalian buat angka seperti ini. Nah, pertanyaannya dari mana angka-angka ini? Nah, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Angka 30 yang berwarna kuning ada 5. Nah, dari mana? Nah, dari lihat tabel 30 kg yaitu ada 5 siswa, maka kalian tulis 5. Nah, untuk 32 kg ada 6 siswa, maka kalian tulis 32 kg yaitu berjumlah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya 35 kg ada 4 orang, maka kalian tulis 4 di sini secara berderet. Begitupun sampai ke bawah. Nah, ini di sini 41 kg ada 1 orang, maka kalian di sini tulis 1. Maka bisa dilihat di sini adalah penjumlahan, sehingga hasil dari penjumlahan tersebut totalnya adalah 927. Nah, perlu kalian ketahui juga, yaitu dalam memperoleh angka-angka ini harus diurutkan mulai dari yang terkecil ya. Nah, mana yang paling terkecil? Yang terkecil adalah 30 kg, yang paling besar adalah 41 kg. Selanjutnya mari kita masukkan rumusnya. Rumus untuk menentukan mean atau rata-rata.
Rumusnya adalah jumlah seluruh berat per jumlah seluruh siswa. Nah, ini jumlah seluruh berat adalah, mari kita masukkan 927 per 27. Nah, 27 ini merupakan seluruh siswa. Maka hasil dari 927 per atau dibagi 27 adalah 34,33 kg. Jadi rata-rata berat badan kelas 6 adalah 34,33 kg. Mari kita masuk ke penyajian data dalam bentuk pengolahan data. Untuk pengolahan data selanjutnya yaitu median atau nilai tengah. Nah, berikut adalah angka-angka yang sudah dibuatkan sebelumnya. Syaratnya kalian harus mengurutkan secara berderet angka-angka yang sudah dibuat. Nah, perlu kalian ketahui untuk mencari median ada yang perlu diperhatikan. 1. Bila data ganjil, median berada di tengah setelah data diurutkan. Yang kedua, bila data genap, median ditentukan dengan menjumlahkan dua data di tengah dan selanjutnya hasilnya dibagi dua. Nah, pertanyaannya, angka-angka ini apakah termasuk ke dalam data ganjil atau data genap? Maka kalian harus hitung satu persatunya. Oke, contohnya nanti kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Nah, 27 berarti angka-angka ini masuk ke dalam bentuk data ganjil, sehingga median berada di tengah setelah diurutkan. Nah, kalian tentukan angka yang mana yang berada di tengah. Nah, saya langsung kasih saja bahwa data ganjilnya adalah 35. Nih, kenapa? Karena ini posisinya paling tengah. Antara angka ke kanan dan ke kiri itu jumlahnya harus sama. Nah, ini posisinya ada di tengah. Maka nilai mediannya adalah 35. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau angka-angka tersebut yaitu datanya genap? Mari perhatikan. Nah, kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini merupakan data genap. Bagaimana cara menentukan mediannya? Kalian tentukan dulu, kasih tanda dua angka yang paling tengah. Maka kalian tulis 30 ditambah 32 per 2. Maka hasilnya adalah 30 ditambah 32, 62 per 2. Maka hasilnya adalah 31. Jadi nilai mediannya adalah 31. Demikian sahabat TH, mudah-mudahan dapat dimengerti. Selanjutnya mari kita masuk ke pengolahan data untuk menentukan modus. Modus artinya nilai yang sering muncul atau paling banyak. Bisa dikatakan lain, modus itu adalah angka yang sering muncul atau yang paling banyak. Ingat, modus itu bukan angka yang paling besar, tetapi angka yang sering muncul. Nah, ini sangat mudah sekali. Perhatikan angka demi angkanya. Jumlah 30 kg ada 5 siswa. Jumlah 32 kg itu ada 6 siswa.
Nah, dari angka-angka ini bisa ditentukan mana modusnya. Jadi untuk menentukan modus bisa dilihat mana angka yang sering muncul atau angka mana yang paling banyak. Nah, di sini angka 36 adalah angka yang paling sering muncul atau angka yang paling banyak. Nah, jadi modusnya adalah 36. Begitulah sahabat MH cara menentukan modus. Baik, dari pembahasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, berikut adalah salah satu contoh soal untuk menentukan median. Nilai ulangan harian matematika kelas 4 adalah 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 7, 10, dan 5. Tentukanlah median dari data tersebut. Mari kita jawab. Urutkan nilai-nilai tersebut dari yang terkecil. Sehingga 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, dan 10. Adapun jumlah datanya adalah 10. Nah, mari kita lihat. Data yang berada di tengahnya ada dua angka, yaitu 7 dan 7. Sehingga kalian tulis 7 ditambah 7 per 2. Maka 7 ditambah 7 sama dengan 14 per 2. Maka hasilnya adalah 7. Jadi median dari data tersebut yaitu 7.